Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ardelia dari Universitas Esa Unggul Harapan Indah Bekasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Prodi Broadcasting. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi ragam bahasa. Mari kita simak sebagai berikut. Ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jika kita perhatikan di lingkungan sekeliling kita, banyak orang yang berbicara menggunakan bahasa yang berbeda-beda, dialek yang berbeda, intonasi yang berbeda. Itulah yang dikatakan dengan ragam bahasa. Ragam bahasa terbagi menjadi 4, yaitu ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis, ragam baku, dan ragam tidak baku. Ragam bahasa lisan seperti yang saya lakukan sekarang, atau teman-teman sedang berbicara dengan lawan bicaranya, itu yang digunakan adalah ragam bahasa lisan. Kita lebih banyak menggunakan keterampilan berbicara lisan kita untuk menyampaikan ide atau pokok, biasanya identik dengan tidak baku, yang biasanya digunakan dengan bahasa sehari-hari, bahasa yang baik. Ragam bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan aturan PUB-nya, aturan EYD-nya. Kalau kita berbicara dalam bahasa sehari-hari, biasanya lebih santai, misalnya seperti kata mager. Penulisan kata ganti orang pertama yang seharusnya dengan kata saya, tapi ini dengan kata lo. Kemudian ragam bahasa lisan itu identik dengan kata yang tidak baku. Ragam bahasa tulis berbentuk tulisan. Contohnya seperti tulisan seperti menulis makalah, skripsi, tesis, karya ilmiah, dan lain-lain, yang menggunakan ragam bahasa baku yang identik dengan menggunakan bahasa yang benar. Kemudian ragam baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi dan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Kemudian ada ragam tidak baku, yaitu yang tidak ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Berikut adalah contoh ragam baku. Pertama, ia merupakan anak yang aktif di perkuliahan. Contoh keduanya ada Rudi menjadi atlet nasional. Contoh ketiganya ada Budi memiliki penilaian yang amat detail. Kemudian berikut ini adalah contoh ragam tidak baku. Pertama, ia merupakan seorang yang sangat mulia di dalam lingkungannya. Kedua, ia memiliki penilaian yang subjektif terhadap permasalahan itu. Ketiga, hewan anjing memiliki frekuensi pendengar yang amat tinggi. Ciri-ciri ragam baku. 1. Memiliki sifat kemantapan dinamis. Bahasa baku harus memiliki kaidah dan aturan yang relatif, tetap, dan luas. Bahasa baku tidak dapat berubah setiap saat. Kedua, kecendekiaan. Kecendekiaan berarti bahwa bahasa baku sanggup mengungkapkan proses pemikiran yang rumit di berbagai ilmu dan teknologi, dan bahasa baku dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. Ketiga, keseragaman kaidah. Keseragaman kaidah adalah keseragaman aturan norma, tetapi keseragaman bukan berarti penyamaan ragam bahasa atau penyeragaman varian. Sebagai contoh, kalau kata raba dibubuhi awalan pe, akan terbentuk kata perasa. Kata raba dibubuhi pe, akan terbentuk kata peraba. Oleh karena itu, menurut kemantapan bahasa, kata rajin dibubuhi pe akan menjadi perajin, bukan pengrajin. Kalau kita berpegangan pada sifat mantap, kata pengrajin tidak dapat kita terima. Kemudian, ciri-ciri ragam bahasa tulis. 1. Tidak memerlukan orang kedua atau teman berbicara.
2. Bersifat objektif. Ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Keempat, mengemban konsep makna yang jelas. Kelima, harus memperhatikan unsur gramatikal. Keenam, berlangsung lambat. 7. Jelas struktur bahasanya, susunan kalimat juga jelas dan runtut. 8. Selalu memakai alat bantu. 9. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. 10. Tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbentuk dengan tanda baca. Ciri-ciri ragam bahasa lisan. 1. Memerlukan orang kedua atau teman berbicara. 2. Tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. 3. Tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Keempat, berlangsung cepat. Kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. 8. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Kemudian ada penggunaan bahasa lisan dan ragam tulis dalam bentuk kata dan struktur kalimat. Ragam lisan. Penggunaan bentuk kata, contohnya seperti paman saya habis jual ternak di kampung. Bila tak sanggup, tak perlu lanjutkan pekerjaan itu. Itu termasuk kata yang tidak baku dan tidak benar. Kemudian ada penggunaan struktur kalimat. Rencana ini sudah saya sampaikan kepada atasan. Kedua, ada dalam asah terampil ini dihadiri juga oleh Gubernur Jakarta. Kemudian ada ragam tulis. Penggunaan bentuk kata, contohnya sebagai berikut. Paman saya sudah menjual ternak di kampung. Apabila tidak sanggup, engkau tidak perlu melanjutkan pekerjaan itu. Ini merupakan kata yang benar dan baku. Kemudian ada penggunaan struktur kalimat, contohnya sebagai berikut. Rencana ini sudah saya sampaikan kepada direktur. Kemudian ada contoh kedua, dalam asah terampil ini dihadiri juga oleh Gubernur Jakarta. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fenomen sebagai unsur dasar dinamakan ragam bahasa lisan. Sedangkan bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya dinamakan ragam bahasa tulis. Jadi, dalam ragam bahasa lisan, kita menggunakan lafal. Dalam ragam bahasa tulis, kita menggunakan tata cara penulisan ejaan. Selain itu, aspek tata bahasa dan kosakata dalam kedua jenis ragam itu memiliki hubungan yang erat. Ragam bahasa tulis yang unsur dasar huruf melambangkan ragam bahasa lisan. Oleh karena itu, sering timbul kesan bahwa ragam bahasa lisan dan tulis itu sama. Padahal, kedua jenis ragam bahasa itu berkembang menjadi sistem bahasa yang memiliki seperangkat kaidah yang tidak identik, benar meskipun ada pula kesamaannya. Walaupun ada kedekatan aspek tata bahasa dan kosakata, masing-masing memiliki seperangkat kaidah yang berbeda satu sama lainnya. Faktor penyebab adanya ragam bahasa yang terbagi menjadi 3, yaitu faktor budaya atau letak geografis. Faktor budaya, setiap daerah mempunyai perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda seperti wilayah Jawa, Papua, dan beberapa wilayah Indonesia lainnya. Faktor sejarah yaitu yang menjelaskan tentang sejarah. Faktor ilmu pengetahuan. Nah, kita bisa bandingkan dengan bahasa yang kita gunakan dengan bahasa orang lain, yang terbagi menjadi 2, yaitu terpelajar dan tidak terpelajar. Tingkat pendidikan penutur bahasa Indonesia juga mewarnai penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur
berpendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, seperti contoh tidak terpelajar, menjadi terpelajar, video menjadi video, film menjadi film. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.